Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu cangkul, tetap semangat. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, bertepatan dengan CMK akar kuatannya sudah memasuki usia ke 18 hari setelah tanam ya. Kemarin hari Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Minggu kemarin 15 hari tambah 3, berarti 18 hari ya. Ini sudah memasuki 18 hari setelah tanam. Akan dilakukan penyemprotan yang ke-5 kalinya. Oke, untuk bahan aktif yang kuatan digunakan masih sama ya, masih sama menggunakan Abamectin. Kemarin kan di rolling, kemarin menggunakan Metomil, sekarang menggunakan Abamectin. Sasaran hari ini yaitu Hamatrip ya, Hamatrip, tungau. Nah, kemarin sasarannya ulat daun, ulat gayak, dan teman-temannya. Sekarang sasarannya trip. Jadi kalau menurut kuatannya, kalau trip itu sasaran utama bahan aktif yang paling kuat itu Abamectin ya. Tapi yang bagus itu Abamectin yang bening, jangan yang hitam. Namun karena ini masih muda, baru 18 hari setelah tanam, kuatannya masih menggunakan Abamectin yang hitam ya. Yang hitam itu ya seperti ya Agrimek, terus Abasel ya, itu termasuk yang hitam. Kalau yang bening ya Demosil ya. Oke, jadi seperti biasa kita akan melakukan ini air ya, air kurang lebih sekitar 5 liter, masih tetap menggunakan yang sama. Ini POC buatan sendiri. Kemudian ini juga masih menggunakan Vertivor yang tutup merah ya, karena masih tahap vegetatif. Ini masa pertumbuhan, jadi masih menggunakan yang tutup merah. Kemudian ini Abamectinnya, terus yang ini Ghostiknya atau penembusnya. Oke, langsung aja ya, karena udah siang. Kuatan juga tadi baru aja selesai mengantar anak sekolah, kemudian lanjut ke sawah untuk melakukan penyemprotan yang ke-5 kalinya. Oke, masih takarannya masih sama ya, 15 ml 15 ml per 15 liter, masih sama takarannya. Kalau saran dari kuatannya ya, kalau seumpama kita sudah menggunakan dosis yang sama, namun hamanya nggak mau pergi ya, itu lebih baik dosisnya yang dinaikkan ya. Yang tadinya 15 mungkin jadi 18 atau mungkin jadi 20 ya. Jangan langsung mengganti bahan aktif yang kandungannya lebih tinggi dari Abamectin ya. Kalau semua kita menggunakan Abamectin udah nggak mampu, kita menggunakan menggunakan yang lebih tinggi, contohnya mungkin apa mereknya ya, Agrimek ya. Nah itu kan kalau menurut saya kurang efektif nanti si Hamatripnya, jadi lebih langsung cepat kebal ya. Jadi kalau saran dari kuatannya, gunakan bertahap ya, sesuai dengan dosis. Kalau memang dosisnya rendah kita masih mampu ya kita bertahan. Kalau dosisnya rendah udah nggak mampu, jangan langsung ganti ya bahan aktif, namun dosisnya yang dinaikkan terlebih dahulu. Nanti apabila dosisnya nggak mampu, baru kita lakukan pergantian bahan aktif. Tuh, kalau kuatannya sih seperti itu. Mungkin teman-teman punya cara tersendiri ya, itu metode teman-teman juga ya. Ini masih tetap 40 ml ya dalam nah ini udah ya. Seperti biasa, kalau kita selesai gunakan, kita tetap merapikan supaya nantinya tidak kemana-mana ya. Nah, biasa kalau kita udah melakukan penuangan, kita langsung melakukan pengadukan. Kemarin menggunakan Abamectin, menggunakan Metomil dicampur dengan
fungisida mancozeb ya. Hari ini tidak menggunakan fungisida. Nah, yang ini saya buatan sendiri. Ini kalau tutupnya terlalu rapat, takutnya nanti gasnya keluar ya. Jadi kurang bagus juga kalau masih ada gasnya. Jadi tutupnya itu usahakan jangan terlalu rapat kalau VOC ya. Yang penting aman. Kalau terlalu rapat nanti gasnya nimbun ya, ngumpul ya. Nah, kita langsung pengadukan ya. Pengadukan. Ini aromanya wah kayak kopi pagi kan, kayak pagi-pagi kita nyeruput kopi lah. Alhamdulillah ya. Jadi udah masuk ke 18 hari setelah tanam. Perkembangannya cukup bagus. Untuk tanda-tanda kerdil tanaman itu belum kelihatan ya. Terus biasanya kalau sudah memasuki usia 21 atau mungkin hampir masuk 25-30, untuk kalau emang mau keluar gemulai atau virus Gemini itu sudah mulai ada tanda-tanda ya. Namun ini alhamdulillah masih 18 hari setelah tanam, belum ada tanda-tanda yang muncul ya, masih terkendali. Kemarin siang buatan melakukan pengontrolan untuk tanamannya, alhamdulillah tidak ada yang mati, artinya tidak ada yang terserang jangkrik karena sudah mungkin batang juga sudah kuat ya, sudah kuat, artinya nggak diputesi ya, kalau orang Inggris bilang diputesi sama jangkrik ya. Nah, alhamdulillah mungkin karena batangnya sudah kuat, jadi dia nggak gampang nggak gampang patah ya. Nah, seperti biasa kalau kita sudah menggunakan, kita tutup, kita rapikan dulu ya kan ke tempatnya seperti ini. Nah, ini salah satu kita menjaga keselamatan kita juga dari bahaya keracunan ya. Takutnya kita udah capek istirahat, ada botol kita tenggak ya, itu ramai itu pasti. Hari ini sasarannya hama trip ya, hama trip, tungau ya kan, kutu kebul ya kan. Mungkin kalau kutu kebul menggunakan abametin nggak mempan ya. Kalau kutu kebul setahu kuatan itu menggunakan apa ya, mereknya kalau di sini terkenalnya Avidor campur dengan mungkin MKP, kalau enggak KNO3 putih. Nah, itu kan biasanya nempel. Nah, itu kutu kebul kabur itu biasanya tuh. Tapi hari ini alhamdulillah serangan kutu kebulnya belum ada ya. Oke, ini baru saja lakukan mixing ya, atau pengadukan. Ini sudah tercampur rata. Kita langsung penuangan ke tong yang ini ya, tangki ya. Nah, ini tangkinya, ini udah diisi air 15 liter. Ini nanti untuk memenuhi. Waduh, banyak kan ini. Nanti kita gunakan lagi. Seperti biasa ya, kalau kita sudah melakukan penuangan ke tangkinya, di dalam tangkinya kocok-kocok lagi ya, supaya lebih tercampur atau lebih rata seperti ini. Oke, ini dianggap sudah tercampur rata. Kita masukkan saringannya ya, masukkan, kita tutup ya. Oke teman-teman, jadi
Seperti biasa ya, jangan lupa apabila kita melakukan penyemprotan, gunakanlah masker ya. Nah, masker seperti ini lebih efektif, lebih lebih simpel ya, seperti ini. Jadi kita bisa meminimalisir untuk mengurangi kita menghirup insektisida ya. Jadi biar kita lebih sehat tentunya. Jagalah kesehatan bagi para petani Indonesia ya, dimanapun berada. Jadi cara menyemprotnya seperti biasa ya, kuatan praktekan. Oke teman-teman, itu cara kuatannya menyemprot cabai ya. Jadi tip dari kuatannya cara menyemprot cabai itu, sasaran yang utama adalah daun muda ya, pucuknya ya, pucuk daun muda ya. Usahakan itu terbasahi ya. Jadi nozzle ini harus dibuat sekabut mungkin, selembut mungkin supaya insektisidanya bisa menempel ya, menempel dan nggak gampang luntur sama air ya. Jadi makanya ini harus dibuat sekabut mungkin. Kemudian usahakan yang muda itu yang tersemprot ya, sasaran yang dan muda itu ketinggian kurang lebih sekitar 20 sampai 30 cm, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Yang penting sasarannya pucuk daun ya, atau yang muda ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman ya, di komen, di subscribe, tentunya di share supaya channel Kuatan bisa berkembang, tentunya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.